biasanya kan anak lulus kuliah kan untuk mendapat pekerjaan tidak langsung dapat. Saingannya ketat. Betul. Kalau bisa langsung dapat ya alhamdulillah kan. Nah, tetapi kan tidak semuanya seperti itu. Ada proses yang misalnya dia harus melamar, apply kemana-mana, ya kan. Akhirnya dapat pekerjaan tapi tidak sesuai dengan bidang kerja kita sebelumnya. Atau tidak sesuai dengan jurusan kuliah kita sebelumnya kan gitu. Misalnya kita dulu kuliah apa, ternyata kerjaan tidak di bidang itu. Nah, karena memang ya sudah dapatnya itu. Tidak semua orang itu bisa beruntung untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai harapannya, sesuai backgroundnya, sesuai passionnya. Iya. Halo Entalks, ketemu lagi di Entokimnovia. Ya. Masih dengan kita berdua pastinya. Masih berdua dengan Novi dan Nurdin, dan kita masih tetap hadir dengan tips-tips pengembangan karir yang dibutuhkan untuk sukses di dalam pekerjaan. Iya, pastinya kan seperti itu. Dan sekarang kita juga masih di Java Paragon Hotel and Residency, Maijen Sungkono Surabaya nomor 101 sampai 103. Betul. Jadi ini di jalan utama di salah satu sudut di Surabaya Barat. Gerbang lah ya ke Surabaya Barat. Iya, gerbang menuju Surabaya Barat. Jadi mau ke Surabaya Barat, antara Surabaya dengan Surabaya Pusat lah ya. Iya, betul. Di tengahnya, jadi lokasinya strategis, di tempat-tempat yang dekat dengan mall, dekat dengan tempat kuliner. Betul, dekat rumah sakit juga. Dekat rumah sakit. Iya. Gitu. Terus masuk tol, betul. kalau mau keluar kota. Hanya 5 menit dari tol kan gitu loh. Nah, jadi sangat strategis sebenarnya kalau Anda mau business trip di Surabaya, terutama di Surabaya Barat, ini salah satu pilihannya. Ya Bu Novi ya. Dan kalau ada event-event juga lah bisa di sini, kan ada ballroomnya juga di sini. Ada ballroomnya di sini. Cukup luas ballroomnya. Iya. Dan juga masih ada promosi dinner di sini berdua free 1 jadi dapat 3. Oke, buy 2 get 3 gitu. Betul, ya. dengan harga 278.000 sekian. Worth it kan? Sangat worth it, iya. Jadi kalau ada arisan berapa ya? 4 berarti bisa 6 orang kan gitu loh, arisan kecil kan di sini. Atau misalnya lagi relasi, menjamu relasi juga bisa di sini. Misalnya nggak stay di sini, mau dinner di sini itu kan juga bisa. Atau mau nongkrong di avenue lounge barnya kan gitu juga bisa. Terus ada juga sudut cakery ya, itu jual cake di situ yang cukup. Mau makan ringan di sana, atau mau makan steak, mau makan steak ada di lantai 16 hotel ini di rooftopnya. Oke, ya Bu Novi, kita mau membahas apa ini? Kali ini mau membahas tentang, karena kan gini, biasanya kan anak lulus kuliah kan untuk mendapat pekerjaan tidak langsung dapat. Saingannya ketat. Betul. Kalau bisa langsung dapat ya alhamdulillah kan. Nah, tetapi kan tidak semuanya seperti itu. Ada proses yang misalnya dia harus melamar, apply kemana-mana, ya kan. Nggak akhirnya ada deg-degannya dapat kerjaan apa enggak sih, ya kan. Terus bagaimana saya ada value-nya ketika sudah lulus kuliah, ya kan. Terus waktunya ini bagi saya untuk berbakti orang tua saya, karena selama ini orang tua saya sudah membiayai saya kan gitu loh. Sehingga jangan sampai kita nganggur kan gitu loh. Ya, betul. Nggak akhirnya mencari kerjaan. Jadi akhirnya dapat pekerjaan tapi tidak sesuai dengan bidang kerja kita sebelumnya. Atau tidak sesuai dengan jurusan kuliah kita sebelumnya kan gitu loh. Misalnya kita dulu kuliah apa, ternyata kerjaan tidak di bidang itu. Betul. Nah, karena memang ya sudah dapatnya itu. Nah, saya pun juga gitu kok. Oke, kan? Tidak semua orang itu bisa beruntung untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai harapannya, sesuai backgroundnya, sesuai passionnya. Iya, jadi sebenarnya tidak masalah sih melalui pekerjaan itu, ya kan.
dan tidak perlu malu sebenarnya. Walaupun betul. tidak sesuai dengan jurusan kuliahnya atau backgroundnya kan gitu loh. Betul. Nah, karena apa? Ya sudah itu dilalui dulu. Pertama ada apakah itu sebagai Anda pertama bekerja di situ merasa sebagai ya sudah saya jalin dulu, siapa tahu sebagai batu loncatan karir. Iya. Ya kan? Betul. Nah, ternyata bisa jadi bukan hanya sekedar sebagai batu loncatan karir, tapi karir panjang Anda ada di situ. Betul, gitu. Nah, karena kita nggak bisa tahu sebelum kita menjalaninya. Ya kan, misalnya kita awal masuk udah deg-degan nggak sesuai dengan background saya apa yang harus saya lakukan, bisa nggak saya bekerja di sini, bisa survive nggak di sini kan? Gitu. Jadi perasaan takut apakah bisa atau tidak beradaptasi itu seringkali menjadi kendala. Betul, dan itu biasanya akan menjadi tembok bagi anak-anak yang seperti itu, dan itu wajar sebenarnya. Betul. Jadi yang pertama kan memang kita harus realistis ya bahwa kesempatan kerja, lowongan pekerjaan itu sangat terbatas dibandingkan dengan orang yang mencari kerja. Seperti itu. Jadi itu harus disadari banget. Jadi kalau mungkin kita termasuk orang yang biasa-biasa saja, ketika kita sudah melewati serangkaian proses seleksi dan kemudian kita diterima di sana, maka terima saja pekerjaan itu. Betul. Karena ini sebenarnya apapun jurusan Anda ketika Anda bekerja, entah itu sesuai dengan background tidak, Anda pasti akan di training terlebih dahulu oleh perusahaan tersebut. Betul. Ya Bu Novi ya? Betul. Memang ada sih yang misalnya bekerja, kemudian kita ini masuk kayak seperti program manajemen trainee, di mana memang menerima karyawan dengan berbagai background, dengan background jurusan yang kemudian nanti akan dikasih pelatihan tertentu seperti itu. Tetapi kan ada juga yang tanpa training, terus kemudian juga pekerjaannya sama sekali tidak berhubungan dengan latar belakang kita. Nah, tentunya perusahaan ketika sudah menerima Anda sebagai karyawan, pasti punya pertimbangan yang lainnya, karena yang dicari bukan hanya background pengalaman studinya, tetapi ada hal yang lain. Bisa jadi karena kemampuan Anda berkomunikasi, melakukan presentasi seperti itu, terus kemudian juga dari pengalaman organisasi yang kemudian akan menjadi nilai tambah. Kan ini dibutuhkan untuk pekerjaan yang barunya. Betul. Dan pasti pun akan ada yang namanya program pendampingan sih dari seniornya kan. Tidak kemudian ketika Anda bekerja mak dilala, mak bedunduk, kemudian Anda harus bekerja sendiri kan enggak. Betul. Jadi maksudnya kalau memang misalnya tidak ada training dari pihak perusahaan, maka Anda juga nggak perlu kecil hati, karena Anda tetap bisa minta bantuan staf senior yang ada di kantor itu di bagian tersebut untuk mendampingi Anda, atau Anda bisa belajar dengan dari mereka. Betul. Begitu. Nah, jadi yang dibutuhkan oleh Anda ketika seperti itu adalah usaha Anda untuk banyak bertanya. Betul. Ya kan, terkait dengan bidang pekerjaan tersebut. Jangan sampai Anda malu bertanya, karena apa? Pastinya banyak hal yang baru yang Anda memang tidak paham. Betul. Nah, jangan pakai prinsip jangan malu bertanya sesat di jalan gitu ya. Jadi lebih baik memang nanya. Dan sangat wajar dan tidak perlu malu, tidak perlu sungkan. Nah, itu yang pertama kali harus Anda lakukan, banyak bertanya itu tentang apapun yang Anda tidak paham. Jangan sampai Anda ketika tidak paham mengambil keputusan sendiri. Bahaya banget, karena ini pekerjaan ya, bukan sedang main-main. Betul. Dan efeknya itu terhadap bisa berentet. Organisasi. Bisa berentet itu tadi, bahwa jangan pernah mengambil keputusan sendiri terhadap pekerjaan tersebut. Karena pernah ada kejadian beberapa perusahaan seperti itu kan, bahwa dia mengambil satu keputusan sendiri, akhirnya ya kena tegur. Ya kan, karena memang itu tidak boleh dilakukan oleh dia kan gitu loh. Betul. Nah, terus kemudian sudah tadi ya 1, 2. Lebih giat untuk bekerja keras dibanding yang lain. Iya, bukan hanya bekerja keras, tapi juga belajarnya. Jadi memang harus ada extra effort untuk Anda meluangkan waktu lebih banyak, entah itu setelah jam pulang kantor atau jam sebelum kantor dimulai. Atau mungkin di rumah dilakukan sendiri di waktu yang terpisah seperti itu. Atau bisa jadi ambil kursus supaya kemudian Anda bisa segera adaptasi dengan pekerjaan baru itu. Nah, jadi itu sih lebih ekstra untuk kerja keras dan belajar lebih giat lagi terkait hal itu kan, itu dibanding dengan yang lain. Bahkan seringkali ada beberapa orang yang sukses yang sebenarnya tidak sesuai dengan background kuliahnya loh.
Betul, ya kan, memang, ya? betul. Ya, ini kan sebenarnya proses pencarian ya. Jadi antara kita ini sedang berusaha beradaptasi, karena kadang kita nggak tahu limit kita itu ada di mana, gitu kan. Sehingga kemudian kita perlu mencoba yang mungkin ini justru orang lain yang melihatnya. Betul, ada gitu. Potensi itu. Sebenarnya kita nggak bisa ngeliat potensi itu. Yeah. Nah, jadi kerja keras seperti itu harus dilakukan kan, gitu, sama belajar tadi itu kan. Yeah. Terus kemudian, sering ngeblend dengan teman-teman kantor, ya kan? Soalnya supaya apa? Supaya merasa sama, supaya merasa nggak tertinggal. Dan ketika ini untuk mengobati ini loh tadi tuh loh sisi psikologis yang karena efek kita ini kurang kurang adaptif masih banyak gapnya dengan yang dibutuhkan di pekerjaan, maka itu tadi yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita merasa diterima oleh rekan-rekan kerja. Jadi banyak berkumpul dengan mereka yang lebih senior, ya kan? Sehingga kenapa? Itu supporting sistem loh sebenarnya kan, gitu loh. Karena yang senior yang paham perusahaan tersebut, ketika Anda bisa adaptasi dengan mereka dengan baik, mereka bahkan akan support Anda. Betul. Gitu. Karena si senior juga tahu ini anak baru ya, masih perlu belajar lagi dan memang tidak sesuai dengan backgroundnya. Seringkali user Anda itu akan menugaskan ke senior tersebut untuk mengasis Anda, ya kan Bu Novi ya? Iya. Gitu. Karena sebenarnya begini, ketika kita bekerja, yang dinilai itu baik langsung atau tidak langsung itu bukan hanya kemampuan teknis kita, tetapi ada kemampuan non teknis yang lain yang namanya soft kompetensi, yang kemudian itu akan menjadi nilai tambah dari kemampuan yang kita miliki. Tadi kecepatan adaptasi. Nah, kecepatan adaptasi itu membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik sih. Baik, kayak gitu. Iya. Gitu. Lalu kan kadang kalau sudah seperti ini gini kan, kita ini sekarang dalam posisi ada gap yang cukup besar dengan apa yang dibutuhkan di jabatan. Gitu. Nah, perasaan tidak mampu ini jangan terus dipelihara, tetapi tadi itu berkumpullah dengan teman-teman atau Anda ikut ke kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kantor. Catering, di kepanitiaan, kemudian mungkin ada koordinator apalah, hari besar, ulang tahun kantor, 17-an dan sebagainya. Nah, itu kan ada saat-saat di mana Anda ini bisa menunjukkan kepada yang lain kemampuan Anda mengorganisasikan sebuah event, mengkoordinir teman-teman, seperti itu, proaktif, mendatangkan misalnya pembicara yang bagus, yang sesuai, karena ini dari networking Anda. Kirain mendatangkan massa. Mendatangkan massa. Iya, kalau memang ini acaranya perlu kalau misalnya bikin acara gathering kemudian butuh massa dan penonton. Bukannya gathering misalnya ini donor darah. Gitu kan. Kita sudah kerjasama nih dengan PMI. Nah, PMI akan datang kalau kita bisa mendatangkan berapa orang massa gitu kan. Bener kan? Bukan masalah loh ya. Iya. Bukan mendatangkan masalah, ini kan penting juga gitu. Jadi kemampuan Anda, komunitas di mana Anda bergabung di luar kantor, itu bisa diundang supaya kemudian program tadi sosial yang dilakukan kantor melalui donor darah dengan PMI itu juga bisa terselenggara. Itu salah satu contohnya lah kan. Iya, betul. Nah, jadi banyak hal yang bisa dilakukan ketika Anda memang tidak sesuai dengan backgroundnya kan. Betul. Ya tadi jangan pernah merasa Anda malu, kemudian Anda merasa minder, terus merasa aduh aku tidak mampu ya gitu. Iya. Pertama-tama, hari pertama, kedua, ketiga itu wajar. Pertama, kedua, ketiga. Tapi ketika sudah melonjak lebih dari 1 minggu, Anda masih merasa seperti itu, nah itu hilangkan. Iya. Kan? Nah, jadi kemudian tadi itu bertanya ke senior, belajar lebih banyak, terus bekerja lebih keras lagi dibanding yang lain. Dan tadi tidak terlalu kemungkinan bahwa banyak kisah sukses dari orang-orang yang juga pernah kita jadi narasumber di sini ya Bu Novi ya, itu kan tidak sesuai dengan backgroundnya, gitu kan. Karena tadi mereka lebih keras lagi bekerja dan belajar dibanding dengan orang yang sesuai dengan background kuliahnya. Jadi ingat ya bahwa kemampuan teknis itu sebenarnya nilainya lebih kecil dibandingkan dengan kemampuan soft skill Anda. Jadi kembangkanlah, kalau dalam kondisi seperti ini, kembangkanlah soft skill Anda untuk kemudian bisa menjadi penyeimbang dari hard skill atau kompetensi teknis yang Anda miliki yang pada saat itu masih minim. Tetapi saya yakin dengan kemampuan Anda melakukan adaptasi, mengembangkan kemampuan yang lain, soft skill itu, maka akan bisa melengkapi, menempatkan Anda pada posisi yang
dan jalur yang lebih sesuai. Iya, tentunya seperti itu. Ya benar ya. Oke, gitu ya, cukup ya. Cukup, terima kasih banyak untuk yang selalu mendukung acara ini, NN Talk ini, kemudian menyebarkan ini kepada rekan-rekan kerjanya. Iya. Dan supaya menjadi penyemangat kita untuk selalu memproduksi tema-tema yang lainnya. Iya. Dan mungkin kalau ada pengen tema yang dibahas, silakan komen kok, ya kan? Iya. Nah, kalau memang itu menarik untuk dibahas, insya Allah akan kita bahas ya, Bu Novi ya. Nah, dan thank you untuk Java Paragon Hotels and Residence. Jadi di sini ada apartemennya, ada hotelnya, dan fasilitas lengkap, ada gym, ada pool. Ya. Terus saya tadi turun ke bawah ternyata ada saunanya di situ. Ada saunanya, iya. Terus ada tenis courtnya. Ya, betul. Dan keren sih untuk bintang 4 seperti itu ya, Bu Novi ya. Nah, jadi apabila Anda mau staycation bisa di sini karena memang environment dari hotel ini seperti tidak di Surabaya. Terus kemudian berada di lokasi yang strategis. Ya. Jadi bisnis trip pun juga bisa di sini. Oke. Jangan lupa untuk like, comment, dan share, Bu Novi ya. Betul. Nah, dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya dengan narasumber-narasumber yang menarik atau dengan dari kami berdua ya, Bu Novi ya, konten yang bisa dijadikan suatu inputan untuk pengembangan karir. Itu sampai ketemu lagi di episode berikutnya.